Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan syarah kitab Tauhid. Itu bab yang ke-59. Itu bab ma jaa fi munkiri al-qadar. Itu bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari qadar atau takdir Allah SWT. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala Ibnu Umar walladhi nafsu Ibni Umar biyadihi aw kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Thumma istadalla bi qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Dalam bab ini disebutkan oleh al-mu'allif atau pengarang kitab Tauhid perkataan Abdullah bin Umar yang diriwayatkan perkataan Abdullah bin Umar tentang ada dua orang yang datang kepada Abdullah bin Umar. Mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar bahwasanya ketika itu di Basrah ada orang-orang yang mengingkari akan takdir Allah SWT. Maka datang kepada Abdullah bin Umar bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang mereka? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan perkataan ini, yaitu walladzi nafsu Ibni Umar biyadihi, demi jiwa Ibnu Umar yang di tangannya, itu demi Allah, kalau seandainya mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, kepada qadar, itu menginfakkan harta mereka emas sebesar gunung Uhud yang mereka infakkan di jalan Allah SWT, maka Allah SWT tidak akan menerima sedekah mereka, infak mereka, sampai mereka beriman kepada qadar. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang diberikan oleh Imam Muslim, yaitu hadis Jibril yang menjelaskan tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Salah satu perkataan Nabi yaitu al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu iman, kata Nabi, adalah seorang yang beriman kepada Allah. Yang dikatakan iman adalah yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berdalil dengan hadis Nabi ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang wajibnya kita untuk beriman kepada qadar atau takdir Allah SWT. Di mana para ulama menjelaskan yang dikatakan dengan qadar atau disebut juga dengan qada dan qadar, itu adalah takdir Allah SWT, ketentuan Allah SWT terhadap makhluknya yang sudah Allah tentukan dan sudah Allah tuliskan. Ini takdir. Dan para ulama mengatakan takdir itu adalah sirrun min asrarillah, bahwasanya
takdir adalah salah satu rahasia Allah SWT yang tidak ada satupun makhluk yang mengetahui tentang takdir. Walaupun malaikat, walaupun Nabi sendiri, tidak ada yang tahu tentang takdir Allah. Maka takdir ini hanya Allah SWT saja yang tahu. Maka ketika ada orang-orang yang mereka mengingkari takdir, dan ini muncul pertama kali kaum yang disebut dengan Al-Jahmiyah, yang mereka mengingkari takdir Allah SWT dan mengatakan bahwasanya innal amra unufun, artinya bahwasanya segala sesuatu itu terjadi itu pertama kali ketika itulah terjadi. Artinya mereka mengingkari Allah SWT tidak mengetahui sesuatu kecuali sudah terjadi. Maka ini adalah suatu hal yang sangat keliru. Dan ini Abdullah bin Umar mengatakan, kalau seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka Allah SWT tidak akan menerima infaknya, sedekahnya, sampai beriman kepada takdir Allah SWT. Maka takdir adalah ketentuan Allah SWT yang terjadi di muka bumi ini, dan Allah sudah tetapkan, dan wajib kita mengimani. Kemudian di sini disebutkan juga riwayat an Ubadah bin Samit annahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabbi madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Wa fi riwayatin li Ahmad inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin li ibni Wahb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu binnar. Kurang. Dari Ubadah bin Samit dikatakan bahwasanya beliau pernah berwasiat kepada anak-anaknya, ya, kepada anaknya, di mana beliau mengatakan, wahai anakku, sungguhnya kamu tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan apa yang sudah luput darimu tidak mungkin akan menimpamu. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepada pena tersebut, tulislah. Maka pena itu mengatakan, wahai Rabbku, apakah yang akan aku tulis? Kemudian Allah SWT mengatakan, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, yaitu Ubadah bin Samit, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang dia meninggal tidak meyakini hal ini, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepada pena tersebut, tulislah. Maka seketika itu pena itu pun menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Wahab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang tidak beriman kepada qadar baik dan juga yang buruk, maka Allah SWT akan membakarnya dengan atau di dalam api neraka. Kemudian juga dalam Musnad dan juga Sunan dari Ibni Ad-Dailami qala ataitu Ubay ibni Ka'ab faqultu fi nafsi syai'un min al-qadar fahaddithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi faqala law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak law mutta ala ghairi hadha lakunta min ahli an-nar
Qala fa ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah bin Yaman wa Zaid bin Thabit fa kulluhum haddatsani bimithli dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih rawahul Hakim fi sahih. Bahwasanya dari Musnad disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan dari Ibnu Dailami, beliau mengatakan bahwasanya aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Maka aku katakan bahwasanya di dalam diriku ada suatu hal yang mengganjal tentang berkaitan dengan takdir. Maka ceritakanlah kepadaku sesuatu yang bisa jadi dengan sesuatu itu akan menghilangkan sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Maka Ubay mengatakan, sungguhnya kalau seandainya engkau menginfakkan hartamu emas berupa emas sebesar gunung Uhud, maka Allah SWT tidak akan menerima infak itu dari anda sampai anda beriman kepada takdir. Dan engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Dan kalau seandainya engkau meninggal dengan akidah atau keyakinan selain itu, maka sungguh engkau akan menjadi penghuni neraka. Kemudian beliau mengatakan, aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga Hudzaifah, kemudian juga Zaid bin Thabit, kemudian mereka semuanya menceritakan kepadaku hadis yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka bab ini tadi menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah SWT, yaitu ketetapan Allah SWT, bahwasanya Allah SWT telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Allah SWT mengatakan, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bahwasanya apa saja yang menimpa anda di muka bumi ini ataupun yang menimpa diri anda itu sudah dituliskan oleh Allah SWT sebelum diciptakannya seluruh makhluk, sebelum diciptakan oleh Allah SWT manusia. Dan itu sangat mudah bagi Allah SWT. Maka segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Yang mana takdir artinya tadi adalah ketentuan Allah SWT yang Allah sudah tentukan segala sesuatu. Dan tadi sudah disebutkan dalam hadis Ubadah dan juga yang lainnya bahwasanya Allah SWT ketika menciptakan pena, maka Allah SWT mengatakan kepada pena tersebut untuk menulis takdir sampai hari kiamat. Maka Allah SWT menyuruh pena tersebut untuk menulis takdir segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Maka segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di muka bumi ini, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Baik itu yang menimpa kita ataupun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tetapi tentunya tidak ada yang tahu takdir Allah SWT, karena takdir itu adalah ilmu Allah SWT. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Maka dalam bab ini jelaskan bahwasanya ada orang-orang yang mengingkari takdir. Dalam hal takdir ini ada dua kelompok yang tersesat atau salah dalam memahami takdir. Yang pertama yang disebut dengan kaum, tadi kita sebutkan kaum Qadariyah, Jahmiyah Qadariyah, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak mengetahui sesuatu kecuali sudah terjadi. Mereka mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan manusia secara khusus itu adalah karena kehendak kita sendiri. Tidak ada campur tangan Allah sedikit pun. Ini disebut dengan kaum Qadariyah yang mereka mengatakan segala sesuatu terjadi karena kehendak manusia, kehendak makhluk. Tidak ada campur tangan Allah sedikit pun di dalam hal tersebut. Dan Allah SWT tidak tahu apapun yang terjadi kecuali sudah terjadi. Maka ini adalah pemahaman yang keliru ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak tahu kecuali sudah terjadi.
Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu baru diketahui ketika sudah terjadi, dan hamba semata-mata dialah yang menentukan. Ketika dia menjadi orang yang baik, misalnya orang yang soleh, itu karena memang semata-mata murni 100% dari dia. Tidak ada taufik dari Allah, tidak ada campur tangan Allah di situ. Begitu juga ketika dia jatuh pada perbuatan maksiat, semata-mata karena dia sendiri. Maka ini adalah kelompok yang pertama yang disebut dengan kaum Qadariyah, yang mengatakan bahwasanya manusia memiliki qadar, yaitu memiliki kemampuan qudrah, ikhtiar sendiri, dan Allah SWT tidak ikut campur ya dalam hal ini. Ini yang pertama, dan ini pemahaman yang salah. Yang kedua adalah pemahaman yang sebaliknya. Itu pemahaman Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu seperti robot. Segala sesuatu terjadi itu karena kehendak Allah, dan manusia tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak sedikit pun. Maka seorang ketika dia melakukan amal kebaikan itu karena Allah yang menginginkan seperti itu. Ketika juga seorang jatuh pada perbuatan maksiat, karena itulah Allah yang menginginkan menurut dia. Maka kaum Jabariyah yang mengibaratkan manusia seperti robot, ya, maka manusia tidak punya, menurut mereka manusia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan. Maka ini dua pemahaman yang keliru dalam memahami takdir. Pemahaman yang benar adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggabungkan pemahaman atau ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Allah SWT mengatakan, kita bisa lihat dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali Allah SWT berkehendak. Artinya dalam ayat ini kalau kita perhatikan, وَمَا تَشَاءُونَ, dan tidaklah kamu berkehendak. Artinya kita memiliki kehendak, kita memiliki keinginan. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ. Tetapi kehendak kita mengikuti kehendak Allah SWT. Maka apa yang kita lakukan itu semua Allah SWT sudah tahu, dan Allah sudah takdirkan, dan Allah sudah tuliskan semua. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kemudian juga Allah katakan liman syaa minkum ayyastaqim. Ya. Bagi siapa yang ingin lurus atau berbuat kebaikan, Allah SWT mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, dan seterusnya, dan banyak ayat ya, yang menjelaskan bahwasanya kita harus menggabungkan ayat-ayat dan hadis-hadis sehingga tidak memahami qadar secara keliru. Maka yang benar dalam pemahaman takdir adalah bahwasanya kita manusia memiliki kehendak, memiliki kudrah, kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan tetapi kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah SWT. Apa yang kita lakukan itu adalah makhluk. Kita semua adalah makhluk, termasuk perbuatan kita adalah makhluk. Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah SWT menciptakan kamu dan juga apa yang kamu lakukan. Maka Allah SWT yang menciptakan kita adalah makhluk. Maka perbuatan kita juga makhluk. Tetapi kita diberikan oleh Allah SWT kemampuan. Contoh yang sederhana adalah ketika kita misalnya di hadapan kita ada dua jalan. Jalan yang lurus, yang bagus, yang mulus. Di satu sisi lagi ada jalan yang berbelok, yang curam, yang tidak bagus. Mana yang kita pilih? Pasti kita akan memilih jalan yang lurus, yang bagus, yang mulus dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya kita punya pilihan. Kita tidak seperti robot. Maka ini yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang perlu dipahami adalah tidak boleh seorang berdalil dengan takdir ketika dia jatuh pada perbuatan maksiat. Ketika dia mengatakan saya melakukan maksiat karena takdir dari Allah. Maka Anda harus mengetahui bahwasanya Allah SWT sudah menyiapkan kepada kita dua jalan. Ini jalan ke surga, jalan ke neraka. Kenapa Anda memilih jalan ke neraka? Ketika kita sakit misalnya,
kita berobat. Begitu juga ketika Anda melakukan maksiat, kenapa Anda tidak bertobat? Tidak boleh seorang mengatakan, ya sudahlah, saya kalau emang ditakdirkan jadi penghuni neraka ya sudah. Tidak. Ini adalah pemahaman Jabariyah. Maka ini yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Ini agar tidak salah dan tidak menyimpang dalam masalah takdir. Maka kita semua merasakan sendiri bahwasanya kita misalnya berangkat ke masjid, kita mau sholat atau tidak, itu pilihan kita. Tidak ada yang memaksa. Tetapi ketika sudah terjadi, kita harus tahu itulah yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Dan kita sekali lagi kita tidak mengetahui takdir kita. Oleh karena itu kita harus beramal. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya segala sesuatu, kata Nabi SAW, sudah ditakdirkan. Kemudian para sahabat ketika itu mengatakan, buat apa kami beramal? Kata Nabi SAW, i'malu, beramalah, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan jalannya. Maka ketika kita beramal dan kita punya niat baik, maka Allah akan mudahkan jalan. Maka ini beramal, ya, dan beriman kepada takdir Allah SWT suatu hal yang sangat penting dan termasuk rukun iman. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya beriman kepada takdir ini memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu artinya bahwasanya kita mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan Allah SWT mengetahui takdir kita, yang sebelum dan yang sesudah dan yang akan datang, yang sedang kita lakukan, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah sedikit pun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Alkitabah, bahwasanya Allah SWT telah menuliskan takdir, seperti tadi disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis. Bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT dan sudah dituliskan takdir itu semuanya. Tapi ingat, kita nggak tahu takdir kita, karena yang menyimpan itu Allah SWT. Jangankan kita, Rasul yang paling dekat dengan Allah dan yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha tidak tahu apa yang di Lauhil Mahfuz, apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kita meyakini bahwasanya yang ketiga adalah namanya al-masyiah, bahwasanya kita mempunyai kehendak, tapi kehendak kita mengikuti kehendak Allah SWT. Kemudian yang keempat disebutkan oleh para ulama adalah al-khalqu, yaitu penciptaan, bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah makhluk. Karena kita adalah makhluk, maka perbuatan kita, perkataan kita adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwasanya Allah SWT menciptakan Anda dan apa yang Anda lakukan. Maka ini yang berkaitan dengan takdir. Dan perlu kita ketahui bahwasanya faedah dari beriman kepada takdir, di antara faedah dari beriman kepada takdir adalah bahwasanya seorang ketika dia beriman kepada takdir Allah SWT, dia akan menjadi orang yang optimis. Kenapa? Karena dia mempunyai keyakinan ketika dia beramal, Allah akan mudahkan jalannya. Dan dia positive thinking, artinya dia husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan takdir saya adalah kebaikan, maka dia beramal kebaikan. Kemudian orang yang di antara faedah dari beriman kepada takdir adalah seorang yang berikhtiar, yang harus melakukan ikhtiar yang maksimal. Ketika seorang sakit misalnya, mungkin tidak ada yang di antara kita yang akan mengatakan, wah kalau seandainya memang saya ditakdirkan mati sajalah, tidak usah saya berobat. Tidak ada seperti itu. Kita berobat. Begitu juga seorang ketika dia jatuh pada perbuatan maksiat, dia harus juga keluar dari maksiat, bertobat kepada Allah. Maka seorang hendaknya berikhtiar ketika dia beriman kepada takdir, mudah-mudahan takdir saya lebih baik. Kemudian di antara faedah dari beriman kepada takdir Allah SWT juga adalah bahwasanya seorang benar-benar hanya i'timad kepada Allah, yaitu bersandar kepada Allah SWT. Karena dia tahu bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan. Maka dia benar-benar tawakal kepada Allah SWT, i'timad kepada Allah SWT. Kemudian juga di antara faedah dari beriman kepada takdir sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 22 23 tadi sudah kita sebutkan, ya. Likaila tafrahu ala ma
likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah SWT, agar kalian tidak merasa sedih terhadap apa yang menimpa kalian yang sudah luput dari kalian, dan juga tidak merasa bergembira, sombong ketika apa yang menimpa kalian berupa kebaikan. Artinya apa? Seorang yang beriman kepada takdir, ketika luput dari dia sesuatu atau datang kepada dia musibah, dia tidak mengatakan, wah coba kalau tidak begini, tidak begitu. Kenapa? Semua takdir Allah. Kalau misalnya luput dari dia kebaikan, oh saya tidak dapat ini misalnya. Atau dia malah dapat musibah, dia tidak mengatakan, wah kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Orang yang percaya kepada takdir Allah, dia akan beriman kepada Allah, dia tidak akan sedih. Kenapa tidak sedih? Karena itu sudah dia tahu bahwasanya ini berarti bukan takdir dia, bukan rezekinya dia. Ketika luput dari dia suatu kebaikan misalnya, atau keuntungan, atau malah dia mendapatkan sebuah musibah misalnya, suatu musibah, maka dia tidak bersedih. Kenapa? Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, kalau memang bukan rezeki saya, ya sudah, tidak bisa. Walaupun semua orang ingin memberikan, tapi kalau tidak catat itu sebagai rezeki Anda, Allah tidak akan sampai itu kepada Anda. Begitu juga seorang ketika dia mendapatkan kebaikan, dia tidak lupa diri dan lupa daratan, tidak sombong. Kenapa? Dia tahu bahwasanya itu takdir dari Allah. Maka ini faedah dari beriman kepada takdir. Allah ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah SWT. Maka ini penting ya, kita beriman kepada takdir Allah. Maka orang yang beriman kepada takdir Allah, dia akan menjadi orang mukmin yang tidak gundah gulana, tidak mudah galau. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah ditakdirkan. Tinggal kita, bagaimana kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Kemudian setelah itu hasil di tangan Allah. Kalau yang kita inginkan dapat, memang itulah takdir kita, itulah rezeki kita. Tapi kalau ternyata yang terjadi di luar dugaan atau di luar keinginan kita, itulah takdir Allah, itulah yang terbaik buat kita. Dan kita selalu husnudzan kepada Allah, karena yang dipilihkan oleh Allah buat kita pastilah itulah yang terbaik. Maka sekali lagi, iman kepada takdir ini akan menjauhkan seorang mukmin dari galau, dari stres dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang menimpa dia adalah takdir dari Allah SWT. Makanya orang beriman, ketika dia beriman kepada takdir, maka dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu mereka tidak bersedih, tidak merasa khawatir. Dan perlu kita ketahui juga, beriman kepada takdir ini ya, di mana takdir itu adalah bagian dari rububiyah Allah SWT. Seorang yang tidak beriman kepada takdir berarti tidak sempurna tauhidnya. Karena takdir adalah bagian dari rububiyah Allah. Ketika Allah sudah menentukan, sudah mentakdirkan, sudah memberikan kadar tertentu, menentukan sesuatu, ini menunjukkan kudrah Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah SWT. Maka kita beriman ya, kepada takdir Allah SWT dan mengikuti takdir dengan tetap berusaha semaksimal mungkin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pelajaran kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan bab yang ke-59 tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Ada dua pemahaman tadi yang keliru, yaitu pemahaman pertama Qadariyah, Jahmiyah, kemudian juga Mu'tazilah. Itu satu pemahaman dalam masalah takdir, yaitu mereka orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya semata-mata hamba itu memiliki ikhtiar dan Allah SWT tidak campur tangan dalam hal itu sedikit pun. Dan ini salah. Itu juga kaum sebaliknya, kaum Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia seperti robot, ya, hanya diatur, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kehendak. Dan ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya kita manusia memiliki kehendak, kemampuan, hak untuk memilih. Tapi semua pilihan kita, kehendak kita mengikuti
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ini ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan tadi juga kita sudah sebutkan faedah dari beriman kepada takdir dan bagaimana seorang ketika dia beriman kepada takdir maka itulah yang membuat imannya sempurna. Ketika tidak beriman kepada takdir maka imannya tidak sempurna. Bahkan tadi disebutkan seorang kalau tidak beriman kepada takdir bisa jadi dia ya akan menjadi penghuni neraka, dan ini berbahaya dan tidak diterima amal ibadahnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya iman kepada takdir adalah suatu hal yang sifatnya wajib, karena itu bagian dari iman, bagian dari rukun iman. Dan juga seorang tidak mungkin bisa mendapatkan manisnya iman kecuali dia beriman kepada takdir. Tidak mungkin kita merasakan manisnya iman kalau kecuali kita yakin bahwasanya apa yang menimpa kita sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang menimpa kita ya tidak mungkin luput, dan begitu sebaliknya. Maka ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini berkaitan dengan takdir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.